Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadi Sakti Kertuenangun dengan NIM 123490020 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Fakultas Teknologi Industri. Dan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum pneumatik, yaitu tentang eh, K3 dan apa yang akan dilakukan pada saat praktikum gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini izin Bang Teddy, saya menggunakan slide-nya ya. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ketiga itu kan untuk mencegah ya, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan gitu untuk keamanan diri kita ataupun keamanan untuk orang lainnya juga gitu kan. Nah, sebenarnya di laboratorium juga itu sebenarnya sudah cukup mumpuni gitu kan. Nah, dan apa sih potensi dari praktikum kali ini tuh, potensi bahayanya atau apa yang kita lakukan nih? Ya mungkin kita bahas dari segi K3 dulu, kesehatan keselamatan kerja. Kayak risikonya itu sebenarnya yang sebenarnya udah dijelasin dari praktikumnya itu sendiri, yaitu eh, tangan terjepit silinder, walaupun sebenarnya terjepit silinder itu masih kurang ya. Sebenarnya bisa terjadi terjepit, tapi lebih sering kalau jadi kan silinder ya, silinder terus kalau misalnya dikasih tekanan yang lumayan ya, sekitar 3 bar 4 bar, itu pasti dia kencang gitu silinder. Dan itu kalau tangan kita di depan, apalagi yang silinder gede, itu mungkin bisa eh, menyebabkan luka gitu, entah ruam atau apa, atau bisa mungkin kesleo kah kalau tangan kita tek gitu kan, kena gitu. Nah, mungkin kalau sengatan listrik dari PLC ini tersendiri itu agak gimana gitu ya. Soalnya PLC itu 24 volt dan eh, saya sendiri itu pernah mencoba sampai 36 volt dan sebenarnya itu nggak kenapa-napa gitu. Sebenarnya kalau masih 24 volt sih sebenarnya kalau kena tangan mungkin nggak kenapa-napa. Cuman kalau misalnya entah konslet kah atau apa, itu kan bahaya gitu, bisa kebakar atau apa itu konsleting. Dan arah listriknya ini kan sebenarnya dia dicolok ke listrik konvensional, yaitu AC ya kan. Nah, mungkin itu yang bisa menyebabkan bahaya mungkin ya, kalau misalnya kita keliru kah atau tangan kita basah atau uh, kurang proper gitu kan. Nah, kemudian selang udara mencabut akibat lepas dari fitting. Nah, sebenarnya ini bisa terjadi kalau si selangnya itu ke fittingnya itu dia kurang masuk ke dalam gitu. Jadi kurang kuat, atau si fittingnya ini di dalamnya itu kurang gitu ininya. Apa mungkin udah rusak kali ya. Nah, terus kemudian gangguan pendengaran dari kompresor sebenarnya ada ianya ada enggaknya, cuman sebenarnya biasa aja sih sebenarnya kalau gangguannya. Cuman ada kemungkinan karena eh, ketahanan manusia berbeda-beda, mungkin harus diperhatiin lagi gitu. Walaupun emang sepele tapi ya harus diperhatikan gitu kan. Nah, sebenarnya ada kemungkinan lainnya, misal kayak kita tidak memperhatikan kan kompresor itu kan dia ada tekanannya gitu kan. Nah, itu kok kalau misalnya kita nggak main-main kah atau terlalu lama memakai kompresor, itu juga tidak boleh. Sebenarnya ada aturannya. Kalau dari Pak Joni sendiri itu waktu itu pernah ngomong kompresor itu cuman 30 menit sekali digunakan, terus terus menerus, dan setelah ketika sudah 30 menit usahakan dimatikan dulu, diistirahatkan, habis itu baru boleh dipakai lagi gitu.
Nah, terus ini penerapannya. Nah, ini ada melindungi keselamatan, mencegah kerusakan alat, yang pastikan menumbuhkan disiplin, dan kelancaran proses ya pasti itu karena kalau semisal kita ada kejadian pasti kan menghambat gitu. Nah, di sini ada uh, peringatan bahaya silinder dan PLC. Sebenarnya lebih silinder sih, soalnya silinder itu sebenarnya kita bisa mengatur kecepatan si silindernya itu, tapi harus memakai fitting yang ada regulatornya, gitu kan. Nah, kalau misalnya cuma fitting kayak nipple fitting yang biasa, itu kalau misalnya tekanannya itu, apalagi kita di regulator si kompresornya itu tidak apa ya, tidak memperhatikan tekanannya, kita maksimalin aja gitu. Jadi apa yang di dalam isi kompresornya tekanan segini, dikeluarkannya segitu gitu kan. Kalau nggak salah di lab itu 8 bar apa ya? Ya, kalau misalnya 8 bar terus dikeluarin 8 bar, itu pasti kencang banget itu. Apalagi kayak gini nih, ini kenceng banget. Dan itu bisa eh, kalau misalnya terkena tangan atau terjepit, ter, ter, terkena tangan sih sebenarnya. Kalau kayak ketabrak gitu, itu lumayan sih, lumayan sakit gitu. Nah, kalau sengatan listrik dari power supply mungkin kalau 220 bisa, 24 DC saya belum pernah, cuman eh, sebenarnya tetap hati-hati, cuman 24 sejauh ini belum pernah karena dari dalam diri manusia itu ada resistansinya gitu kan. Jadinya tidak cukup kuat gitu, harus yang masuk ke dalam tubuh gitu. Terus ada salah wiring. Ini yang sebenarnya yang bahaya sih, salah wiring sih, karena kalau misalnya salah wiring itu ya bisa konslet kah. Soalnya kan PLC ini kan pasti dia harus diinput dulu kan ya pinnya itu, si komnya itu antara ke ground atau ke VCC gitu. Nah, kalau program salahnya itu eh, sebenarnya bisa jadi karena kalau misal program salah kan dia, contohnya kita salah di bagian clock atau delay-nya gitu kan pada eh, relay untuk atau valve ya, bisa untuk valve soalnya, atau buat si valve-nya itu. Jadi kalau misalnya dia cepat tak 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 tak, tak gitu kan, terus kitanya salah dan waktunya harusnya kayak per 1 detik, tiba-tiba dibikinnya itu 500 mili detik, jadinya mungkin menyebabin hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, ini kalau kabel berantakan itu ini bisa jadi tersandung kah atau kita eh, salah nyambungin, bisa jadi salah nyambungin karena kabel ruwet gitu. Nah, di sini ada APD itu kompresor dan APD itu udara tekanan tinggi, selang lepas, mencabuk kebisingan gitu, overheating. Ini overheating pasti ya, minyak oli bocor, terus sebenarnya kalau dari APD-nya itu harusnya ada safety glass, safety shoes, earplug, dan sarung tangan kerja. Dan harusnya pakai masker ya, karena sebenarnya nggak pakai masker juga nggak apa-apa kecuali emang mau ngecat gitu kan. Nah, sebenarnya untuk apa yang di sini ada juga aturan-aturannya dan SOP praktikum, dan di sini ada tangkap darurat. Nah, di dalam labnya itu pasti ada caranya gitu kan. Nah, kalau kebocoran udara pastikan ya pasti kompresor mati dan buka katup pembuangan gitu. Walaupun emang kayak langsung gitu langsung gitu. Dan kalau tersengat listrik ya pasti matikan powernya gitu. Gunakan P3K kalau jika ada luka gitu kan. Nah, terus kalau kompresor penting itu bunyi aneh langsung mati.
hentikan atau matikan aja gitu kan. Nah, terus kalau misalnya terjadi kebakaran di lab sendiri ada APAR gitu atau alat pemadam gitu. Nah, di sini ada PLC, yaitu jika COM sama dengan negatif maka pin alamat positif itu berlaku sebaliknya. Ya, jika COM-nya positif ya pasti pin alamatnya negatif gitu. Nah, kemudian di pneumatik ya pastikan jika menggunakan fitting bisa diatur bisa menerima inputan angin kompresor. Di sini di dalam artikan mungkin yang regulator ya, cuman di dalam kompresor di lab itu memang sudah ada regulatornya gitu kan. Dan ini mungkin sudah ya, dan apa saja yang akan dilakukan di praktikum, yang pasti kita akan mempelajari yaitu PLC, dan di lab itu PLC-nya seperti ini ya Om Ron. Mungkin beda tipe tapi Omron dan memakai software namanya CX1. Nah, di situ akan belajar kayak diagram ladder, terus bagaimana cara programnya, cara ya segala macamnya lah gitu kan. Nah, terus kalau di bagian pneumatiknya mungkin kita belajar nanti apa aja kayak pneumatik gitu kan. Nah, nanti ada yang namanya valve, ada yang namanya silinder, fitting, nipple, mungkin nanti ada selang-selangnya gitu kan. Dan sebenarnya di uh, valve itu ada banyak gitu kan ya. Ada yang namanya valve yang sistemnya itu satu jalur, jadi cuman buka tutup. Ada yang sistemnya dua jalur gitu kan. Nah, terus apa apa saja ya mungkin dari mungkin kompresor kali ya, nanti mungkin diajarin bagaimana cara yang baik menggunakan kompresor, dan yang pasti APD segala macem. Dan mungkin nanti kan ada kayak tugas besar, dan itu disuruh buat sistem pneumatik ya kan, pasti menggunakan silinder, valve, dan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, untuk itu pasti kan diprogram melalui PLC gitu kan. Nah, yang pasti valve-nya itu pasti harus 24 VDC, tegangan satu arah gitu kan. Nah, kemudian di dalam si itu sendiri itu ada beberapa kayak apa ya, sebenarnya pneumatik tuh banyak ya sebenarnya, nggak harus ini itu doang, dia ada juga yang kayak vakum, ada juga yang kayak gitu mungkin. Nah, mungkin di dalam proyek sendiri itu kan kita juga bisa buat penyimpanan udaranya menggunakan terbuka, atau kalau misalnya mini proyek atau eh, apa ya namanya, prototype itu kan nggak mungkin kan kita pakai tabung gas LPG, itu juga nggak mungkin. Mungkin kita juga bisa pakai kayak botol-botol Coca-Cola deh ya, soalnya itu juga bisa sampai 3-4 bar itu masih kuat di segitu, dan untuk kapasitasnya mungkin bisa ditambah sendiri gitu kan. Nah, terus dan di sini mungkin kurang tahu apakah ada HMI atau enggak, mungkin kalau misalnya dia nanti eh, HMI atau Human Machine Interface itu bisa menggunakan mungkin LabVIEW kah, atau mungkin dari si ini sendiri gitu kan, ada di CX1 Designer gitu, itu juga bisa menggunakan itu. Nah, sebenarnya mungkin itu aja ya
Nah, soalnya sudah tidak ada lagi. Dan kemudian yang pasti ya, sebenarnya di dalam mata kuliah ini juga sebenarnya sangat menarik gitu kan, karena banyak banyak banget yang kita bisa explore di sini. Dan di industri pun sangat banyak sekali gitu alat-alat yang dipakai di sini, dan itu juga bisa menjadi acuan gitu kan, karena di industri pasti pakai inilah gitu kan, nggak mungkin nggak pakai. Banyak kok, kayak contohnya itu mungkin pemilahan barang kah, atau jadi kelebihan pneumatik dibanding hidrolik itu. Pneumatik itu ya, ini silinder misalnya ada 10 apa namanya, bukan kompresor, kayak rolling itu, konveyor, 10 konveyor. Dan itu misal mau ada kayak bagian pemilahnya gitu, ya udah tinggal dipasang, set 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 set, selang, tinggal tambahin satu valve, dan di satu eh, kayak kompresor yang sama itu bisa gitu, asal bisa menyanggupi anginnya gitu, dibanding kayak eh, hidrolik eh, yang pasti boros ya, karena hidrolik mahal. Tapi emang kelebihan hidrolik itu di bagian torsinya sangat-sangat besar, dan banyak dipakai juga untuk yang industri industri besi atau apa, itu juga banyak gitu kan ya. Dan sebenarnya ya, kalau pneumatik sendiri itu ada bagusnya juga gitu, dan emang dia tidak terlalu kuat ya, karena emang dia tergantung dari tekanan si anginnya itu. Kalau kalau si eh, hidrolik itu kan fluida ya kan. Nah, kalau silinder ini silinder pneumatik ya kan, itu dia tergantung dari tekanan udara. Jika tekanan udaranya itu misalnya kayak 1 bar, mungkin sekitar 1-2 bar, itu pasti kalau misalnya kayak segede 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 ini gitu kan, dia pasti kayak lambat banget ya. Jadi jalannya tuh kayak lambat banget gitu. Mungkin segitu aja, dan yang dapat disimpulkan pada video ini, K3 itu sangat penting ya, karena hidup itu cuma sekali, dan nyawa itu nggak bisa dibayar gitu. Dan eh, barang-barang yang untuk safety itu pasti lebih murah daripada kita menciderai tangan kita atau tubuh kita sendiri gitu kan. Terus dan hmm, yang kedua itu mungkin di bagian apa aja yang dilakukan praktikum, mungkin ini sangat menarik ya, karena kita bisa belajar yang namanya PLC, yaitu pemrograman diagram ladder. Dan itu sangat menarik ya, karena di industri sendiri banyak yang dipakai, dan bisa menambah wawasan juga, dan menambah skill gitu kan. Dan untuk kayak pneumatiknya, kita juga bisa mengetahui gitu komponen-komponen apa yang ada di dalam di situ, dan yang lainnya gitu kan. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata minta maaf, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja dari saya. Mungkin gitu aja ya. Gitu-gitu terus aja gitu kan. Eh, Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.